Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatus salam, tahiyah ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini atau di sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, untuk mentafakuri, kemudian menggali makna-makna yang terkandung dalam pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Dan insya Allah di sore hari ini kita masuk surat yang ke-98 ya, yaitu surat Al-Bayyinah. Setelah sebelumnya kita mengkaji surat Al-Zalzalah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Bayyinah ini para mufasir, sebagian besar mufasir menyebutkan bahwa surat Al-Bayyinah ini adalah surat yang diturunkan di Madinah. Artinya surat yang turun setelah hijrah ya. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan isi dari surat Al-Bayyinah ini juga karakternya karakter surat Makkiyah atau yang diturunkan sebelum hijrah. Dan beberapa mufasir menyebutkan bahwa surat Al-Bayyinah ini sering juga disebut suratnya itu adalah nama lainnya Lam Yakun ya, yang disebutkan di ayat yang pertama, atau disebutkan juga namanya surat Al-Qayyimah ya. Ini juga terdapat di ayat yang ketiga ya. Atau Buya Yahya, Buya Hamka maksudnya, Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar ya, beliau tokoh mufasir Indonesia, orang Sumatera Barat. Beliau menyebut surat Al-Bayyinah ini dengan surat Al-Munfakin ya, yaitu yang terdapat dalam ayat yang pertama. Kemudian berkaitan dengan turunnya surat Al-Bayyinah ini, jadi di dalam sejarah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah tahu bahwa akan datang Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, penutup para Nabi dan Rasul di Madinah, karena itu disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Sehingga mereka itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini menunggu-nunggu ya. Sampai akhirnya seorang Ubay bin Ka'ab ya, seorang Ubay bin Ka'ab juga mendengar cerita ini. Tapi Ubay bin Ka'ab ini inisiatif datang ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah. Jadi di tahun ke-11 kenabian, berarti di tahun ke-11 kenabian ini berarti peristiwanya 2 tahun sebelum hijrah ya. Karena kan awal kenabian itu berarti ketika usia Rasulullah usia 40 tahun di Mekah. Ini 11 kenabian, berarti 11 tahun dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi Ubay bin Ka'ab ini datang ke Mekah, akhirnya masuk Islam ya. Kemudian kembali ke Madinah, mengajak penduduk Madinah saat itu, akhirnya kembali lagi ke Mekah, membawa 12 orang, dan 12 orang ini masuk Islam. Gitu. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Jadi ketika peristiwa hijrah itu di Madinah itu ada beberapa yang sudah masuk Islam.
menyambut Rasulullah, kedatangan Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kita mengenalnya dalam sejarah menyambutnya dengan tola'al badru alaina, ya. Menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, surat ini turun kepada Rasulullah sampai disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika turun surat ini, surat Al-Bayyinah ini, yang melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan, ya Muhammad, inna rabbaka ya'muruka an tuqra hadhihi surah. Ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu membaca surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Gitu. Jadi spesifik. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Tuhanku Allah Ta'ala Azza wa Jalla memerintahkanku membacakan surat ini kepadamu. Ya Ubay, inna Rabbi Azza wa Jalla amaroni an aqri'aka hadhihi surah. Ya. Maka Ubay menangis. Artinya berarti ini spesial gitu, menangis haru, menangis bahagia sambil berkata kepada Rasulullah, dzukirtu thamana qala na'am. Ya. Nah, disebutkan apakah namaku disebut? Maksudnya tadi malaikat Jibril menyampaikan Rasulullah itu menyebut nama Ubay bin Ka'ab, kemudian Rasulullah menjawab na'am. Ya. Ini menunjukkan sebagaimana yang disampaikan di pekan kemarin, bahwa sesuatu yang diceritakan dalam Al-Quran tentu saja adalah sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Termasuk ini, berarti ini menunjukkan posisi ataupun kedudukan seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti punya kedudukan yang sangat luar biasa. Sehingga di kemudian hari ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Ubay bin Ka'ab ini dikenal sebagai penulis wahyu Rasulullah atau di zaman Rasulullah masih hidup. Penulis wahyu ini adalah Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ini termasuk orang yang paling fasih membaca Al-Quran di masa Rasulullah. Ya, selain fasih membaca Quran, kemudian menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah, termasuk para sahabat senior belajar Al-Qur'annya kepada Ubay bin Ka'ab ini di Madinah. Ini menunjukkan kedudukan seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau kita tarik ke kondisi kita hari ini, bahwa pelajaran yang diajarkan pertama kali oleh Rasulullah kepada para sahabat di awal-awal Islam, tidak ada pelajaran yang lain kecuali Al-Quran. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sama-sama baca terlebih dahulu ya surat Al-Bayyinah yang terdiri dari 8 ayat. Kita akan baca sama-sama, dan insya Allah ya sebagian besar kita juga sudah hafal ya surat ini, karena rata-rata surat di juz amma ini atau di juz 30 ini kita sering membacanya sejak kecil, bahkan sampai sekarang kita masih terus mengulang-ulang ini, dan banyak di antara kita yang hafal. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Ini surat Al-Bayyinah tadi sudah sama-sama kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini tentu saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an ini dihitung pahalanya per huruf, ya. Lam aqulu alif lam mim harfun. Allah tidak menyebut atau tidak menghitung bahwa alif lam mim itu satu huruf dalam surat Al-Baqarah, ya. Akan tetapi alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Akan tetapi dihitung per huruf dan per satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Jadi kalau dihitung ini berapa huruf surat Al-Bayyinah? Para ulama mengatakan surat Al-Bayyinah ini ada 404 huruf. Tinggal dikali aja ya, 404 kali 10 gitu ya. Itu pahala yang akan kita dapatkan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk ayat demi ayat. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya. Jadi kalau ada kata-kata lam ini berarti di dalam bahasa Arab ini orang-orang itu merupakan karakter. Jadi sebelum kemudian di masa Rasulullah, di masa sekarang atau di masa yang akan datang, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari ahlul kitab, maksudnya berarti Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, mereka itu tidak tidak akan meninggalkan munfakina ini meninggalkan agamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah gitu ya? Al-bayyinah itu adalah, jadi yang dimaksud dengan ahlul kitab ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan yang dimaksud dengan orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah api. Itu adalah orang-orang musyrik, termasuk juga para penganut dari bangsa Arab saat itu yang mempercayai dengan leluhur atau nenek moyang. Nah, ini juga termasuk, ya, termasuk kategori orang-orang musyrik gitu. Nah, mereka itu mungfakin ini terpisah atau meninggalkan, atau mereka itu menutupi kebenaran, ya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani
itu karakternya itu menutupi kebenaran. Ya, jadi mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal itu sudah dijelaskan di dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Itu. Nah, al-bayyinah di sini dijelaskan, ya, ada dua. Al-bayyinah ini yang dimaksud bahwa bukti yang nyata itu adalah Al-Quran. Kemudian makna yang kedua, al-bayyinah atau bukti yang nyata ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah al-Islam ini. Jadi ketika Rasulullah datang, padahal mereka sudah mengetahui bahwa akan ada Rasul akhir zaman, akan ada Rasul penutup para nabi dan Rasul. Di Madinah disebutkan ciri-cirinya, sudah ada ya ciri-cirinya dan sudah ada Rasulnya, tetapi mereka berpaling. Mereka tidak mengakui kebenaran yang ada di depan mata tersebut. Ya. Nah, sehingga menguatkan di ayat yang keduanya itu adalah Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharoh. Ya, nah ini di ayat yang kedua ini semakin menguatkan al-bayyinah. Al-bayyinah itu apa? Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah? Apa yang disebut dengan bukti yang nyata? Bukti yang nyata adalah Rasulun minallah. Rasul berarti Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang yatlu suhufam mutahharoh, yang membacakan suhuf itu mushaf yang suci, maksudnya Al-Quran yang suci. Makanya kita mengenal dengan istilah kalau membaca Al-Quran itu adalah tilawah. Nah, berasal dari kata-kata ini, yatlu itu tala, yatlu tilawatan, tilawah. Jadi kita sudah menjadi bahasa Indonesia gitu ya, tilawah Al-Quran. Berarti maksudnya adalah membaca Al-Quran. Nah ini ayat yang kedua ini cerita yang tadi saya sampaikan, bahwa orang Madinah ini berbondong-bondong ke Mekah, kemudian masuk Islam, kemudian kembali ke Madinah, kemudian menyebarkan Islam di Madinah. Ya, di antaranya adalah tadi Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini datang ke Mekah, masuk Islam, kembali ke Madinah, kemudian menyebarkan Islam di Madinah. Ya, sudah jelas ya, karena sebagaimana disebutkan. Nah, bahasa yatlu juga dijelaskan di sini ya. Jadi yatlu ini adalah ungkapan yang digunakan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang benar dan hak. Sesuatu yang benar dan hak. Gitu. Jadi tidak bisa disangkal lagi oleh apapun. Benar dan hak. Dan ini mengisyaratkan bahwa yang kedua ya, mana yang kedua, dan ini mengisyaratkan yang dimaksud yatlu ini bahwa apa yang dibaca Rasulullah berarti Al-Quran adalah benar dan hak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai sekarang ya, jadi originalitas Al-Quran itu sampai sekarang terjaga. Berbeda dengan kitab suci yang lainnya yang sebelum Al-Quran, saat ini kondisinya sudah berubah oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, dirubah isinya, dirubah sebagian isinya, sehingga kalau kita lihat isinya sudah tidak sama lagi. Padahal pada hakikatnya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sampai yang terakhir adalah Al-Quran, hakikatnya sama. Ya. Hakikatnya sama, yaitu tentang tauhid, yaitu tentang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kalau kita lihat ya, mungkin para pakar yang sudah mengkaji ya, misalkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ternyata sudah ada bergeser
dari ajaran yang sesungguhnya. Nah, fiha kutubun qayyimah. Ini ayat yang ketiga. Di dalamnya terdapat isi kitab yang lurus. Ya, maksudnya tadi ya, bahwa di dalam Al-Quran ini terdiri dari kitab-kitab sebelumnya yang otentik. Jadi karena Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya, jadi sebagian isi Al-Quran juga adalah dari kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Makanya yang kita pahami, ketika Al-Quran sudah datang, berarti kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku, karena Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Gitu ya. Karena ini adalah yang lurus, yang sempurna atau penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ini berbicara tentang Al-Quran. Jadi kalau misalkan tadi diceritakan bahwa akan ada nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab sebelumnya, diantaranya adalah dalam Taurat dan Injil, kemudian betul nabi dan rasul itu datang, ini sebagai bukti bahwa Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini berkaitan dengan bagaimana kondisi orang-orang tadi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi ini karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani ini seperti itu. Datangkan bukti yang nyata kepada kami, maka kami akan mengikuti. Tapi setelah datang bukti yang nyata tersebut, tidak mengikuti gitu. Jadi menantang, silahkan. Yang punya bukti, maka ketika didatangkan bukti tersebut, maka saya akan percaya, maka saya akan mengikuti Anda ya. Ketika zamannya Nabi Isa, saya tidak mengakui Nabi Isa, tapi saya percaya tapi saya pengikut Nabi Musa. Ketika datang Nabi Muhammad, saya mengatakannya saya pengikut Nabi Isa. Padahal di zaman Nabi Isa dia mengatakan kami ini pengikut Nabi Musa gitu. Nah, inilah karakter orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ketika di zaman Nabi Isa, mereka mengatakan kami pengikut Nabi Musa. Ketika di zaman Nabi Muhammad, mereka mengatakan kami pengikut Nabi Isa. Padahal waktu di zaman Nabi Isa tidak mengatakan kami pengikut Nabi Isa. Itu karakter mereka. Ya. Jadi setelah datang Rasulullah tadi al-bayyinah dan ciri-cirinya dan lain sebagainya, tetap saja mereka tidak beriman. Gitu ya. Sampai disebutkan dalam surat Ali Imran ya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun azim. Ya, itu mereka adalah orang-orang yang janganlah kalian menyerupai orang-orang yang berselisih, bercerai-berai sesudah datang keterangan yang jelas al-bayyinah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang sangat berat. Nah, ini masih berbicara bagaimana kondisi mereka tidak percaya terhadap bukti yang nyata yang sudah jelas-jelas ada, yaitu Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang kelimanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya untuk
menyembah liya'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, menyempurnakan ketaatannya dalam menjalankan agama, hunafa yang lurus, dan supaya mereka mendirikan wa yuqimunas shalah wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Ya. Jadi mereka itu ini masih menceritakan bagaimana orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang yang tadi ya berselisih ya, berselisih, tidak mengakui ini, padahal mereka itu sebelumnya tidak ada kaitannya kewajiban-kewajiban mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Ayat ini menjelaskan juga kepada kita bahwa sesungguhnya agama-agama dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah satu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya, yaitu tentang tauhid dan tentang ibadah. Jadi agama manapun, agama yang murni yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agama-agama sebelumnya, artinya setelah dalam Al-Qur'an atau dalam agama Islam disempurnakan, itu pada hakikatnya hanya dua, yaitu berkaitan dengan tauhid, dan yang kedua adalah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Dan kata-kata hunafa di sini ya, tadi kan mukhlishina lahuddin, hunafa. Hunafa ini merupakan bentuk jamak dari hanif. Hanif ini lurus ya. Lurus, kemudian tidak. Jadi Islam ini dikenal dengan moderat ya. Jadi tidak juga dominan materialisme ya, sehingga dia tidak percaya dengan yang namanya akhirat, tetapi juga tidak dominan artinya terkait dengan spiritual, artinya dia juga tidak melupakan yang namanya kehidupan dunia. Makanya doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena Islam ini mengajarkan hunafa. Ya, hunafa ini lurus, moderat, ya, seimbang, gitu kan, antara urusan dunia dan urusan akhirat. Satu sama lain saling mendukung. Ya, misalkan kita bekerja, kerja kita sebagai seorang muslim bukan hanya urusan dunia saja. Kerja kita sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar untuk mencukupi kehidupan kita, bisa untuk menafkahi anak dan istri kita, bukan. Kerjanya kita sebagai seorang muslim bukan hanya itu, tetapi ada nilai ibadah juga. Ketika kita bekerja ada nilai ibadah di situ. Ada ada sesuatu yang lain selain urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Makanya kalau berbicara etos kerja sebagai seorang muslim itu kan selain profesional juga bagaimana dia menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah, gitu. Karena ketika melanggar mengandung murka dari Allah, berarti kita berdosa ya, yang kita kenal dengan bahwa apa yang kita dapatkan, bagaimana kita menjaga agar rizki yang kita dapatkan rizki yang halal. Nah, ini hanya ada dalam Islam ketika kita berbicara etos kerja, gitu ya. Karena tidak hanya sekedar duniawi, tetapi juga ada dimensi ukhrawi. Nah, ayat yang keenamnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah ini menggambarkan ya, innal ladzina kafaru, tadi ya balasan ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Tadi ya, orang-orang musyrik itu penyembah berhala, penyembah api, termasuk juga yang menyembah nenek moyang mereka, karuhun dan lain sebagainya. Balasan bagi mereka, fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka itu akan kekal
di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ini neraka yang paling panas. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Dan mereka itu seburuk-buruk al-bariyah, makhluk. Kenapa dikatakan seburuk-buruk makhluk? Karena sudah datang yang namanya al-bayyinah, sudah datang bukti yang nyata, sudah datang Al-Quran, sudah menjelaskan, kemudian pembawa risalahnya Nabi Muhammad jelas-jelas ada di hadapan mereka, dan mereka ketemu dengan Nabi Muhammad, dan mereka mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, tetapi mereka tetap tidak beriman. Maka Allah menggelari mereka itu adalah ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Makanya ketika kita membahas misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal, kita itu umat Nabi Muhammad, kenapa nanti ketika hisab itu didahulukan? Ya. Kenapa kita beriman kepada Nabi Muhammad padahal kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya. Nah, umat akhir zaman ini kan kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Paling kita ketemunya dengan kuburan Nabi Muhammad ketika umroh misalkan ke Madinah atau ketika haji. Kita tidak ketemu gitu. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita mencintai Nabi Muhammad. Tetapi mereka itu ketemu gitu. Mereka ketemu, mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak beriman. Maka Allah menyebutkan di surat ini adalah mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka mereka itu tidak disebut sahabat, ya kan? Walaupun mereka bertemu dengan orang-orang kafir di Mekah, ya, orang-orang Quraisy, kayak Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, atau misalkan orang-orang kafir yang ada di Madinah, tidak disebut sahabat gitu. Karena sahabat itu dia harus masuk Islam, dia ketemu Rasulullah, baru itu disebut sahabat. Ya, mereka itu kan ketemu Rasulullah tapi tidak Islam, maka tidak disebut sahabat. Maka gelarnya syarrul bariyah gitu. Nah, kebalikannya innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, ini kebalikan dari ayat yang ke-6 tadi. Jadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Kalau tadi syarrul bariyah, kalau ini khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya. Bahkan Abu Hurairah ya, disebutkan ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Bahkan kata Abu Hurairah lebih utama daripada malaikat. Ya, jadi Abu Hurairah itu orang yang beriman, maksudnya manusia ya, karena fujuroha wa taqwaha. Tetapi ketika beriman, dia bisa jadi manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Malaikat tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena karakternya seperti itu malaikat. Tetapi manusia ketika beriman, dia akan lebih mulia, khairul bariyah, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika tidak beriman, manusia ini syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk, bahkan bisa jadi lebih hina daripada binatang. Ini ada dua sisi ya. Jadi ketika beriman, dia lebih baik, makhluk yang lebih baik dibandingkan makhluk yang lain. Tetapi ketika tidak beriman, dia seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Nah, ini merupakan penjelasan dari Al-Quran ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di surat Al-Bayyinah ini. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada kita ya, di ayat yang terakhir ini adalah jazaohum inda rabbihim, balasan ya, berarti ya, balasan bagi mereka jannatu adnin ya, surga Aden ya, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di surga tersebut. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap mereka
dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang masuk kategori khasyia, takut. Khasyia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, ini balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga kekal abadi di dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan dalam ayat yang ke-8 ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, terakhir penutup ya, surat ini ya, sebagai kesimpulannya, surat ini menyebutkan tentang hakikat sejarah keimanan ya, dengan metode pentahapan yang memperkuat bahwa surat ini madaniyah ya, berkaitan dengan keimanan terhadap Al-Bayyinah tadi, keimanan terhadap Rasulullah, keimanan terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, merupakan diutusnya Rasulullah ini merupakan kebutuhan mendesak untuk meluruskan persepsi orang kafir dan mengubah perselisihan mereka. Ya, tadi ya, mereka meminta bukti. Mana buktinya? Ya, ternyata setelah diberikan bukti yang nyata, yaitu Al-Quran, termasuk juga yang membawa risalah Al-Quran, yaitu Rasulullah, ya mereka tidak beriman. Selanjutnya, ahli kitab berselisih bukan karena mereka tidak tahu. Ya, tadi ya, orang Yahudi, orang Nasrani ini berselisih itu bukan mereka tidak tahu. Mereka berselisih justru setelah datangnya Al-Bayyinah, pengetahuan dan keterangan yang jelas kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, agama itu pada hakikatnya asalnya satu. Kaidah-kaidahnya sederhana dan jelas. Kaidah-kaidahnya tidak menyeru kepada perpecahan dan perselisihan. Dan ini mengenai kaitannya dengan akidah. Tauhid. Tauhid ini kan persatuan, artinya wahada yuwahidu tauhid. Menyatukan gitu ya. Menyatukan umat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang-orang kafir setelah datang Al-Bayyinah ya, penjelasan atau keterangan yang jelas, mereka itulah seburuk-buruk makhluk ya, syarrul bariyah, dan tempat mereka di neraka abadi, abadan abada, kekal. Dan sedangkan orang yang beriman, yang beramal soleh, itu disebutkan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, dan mereka akan kekal tempat kembalinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah ya, nasihat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.